Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi kelima, yaitu motivasi belajar, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi kelima ini tentang motivasi belajar. Cakupan materinya yang pertama, pengertian motivasi belajar. 2. Konsep motivasi belajar. 3. Prinsip motivasi belajar. 4. Cara menumbuhkan motivasi belajar. Indikatornya setelah mempelajari inisiasi kelima ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Pengertian motivasi belajar. 2. Konsep motivasi belajar. 3. Prinsip motivasi belajar. 4. Cara menumbuhkan motivasi belajar. Selanjutnya, untuk kajian materi dalam motivasi belajar, yang pertama, pengertian motivasi belajar. Yang kedua, konsep motivasi belajar. Yang ketiga, prinsip motivasi belajar. Yang keempat, cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari dua kata, yaitu motif dan aksi atau action. Motif berarti dorongan dan aksi berarti usaha, di mana motif itu adalah sebuah dorongan dalam diri individu, kemudian aksi itu adalah usaha yang ingin dicapai individu dalam belajar. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah setiap usaha yang dilakukan seseorang guna menimbulkan dorongan untuk belajar. Untuk selanjutnya, motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi belajar, yaitu timbulnya dorongan untuk belajar karena orang yang bersangkutan sadar terhadap kebutuhannya sendiri. Motivasi intrinsik ini motivasi yang termasuk dari dalam, di mana semangat dalam diri individu untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, di mana motivasi belajar itu timbulnya dorongan belajar berasal dari luar atau dari orang lain, yaitu pengajar. Dapat disimpulkan bahwa ekstrinsik ini motivasi yang didapat dari luar, ada penyemangat untuk meningkatkan kemampuan belajar individu, dapat dari guru, teman, dan keluarga. Selanjutnya, motivasi itu dapat berupa kebutuhan, di mana suatu yang muncul karena adanya ketidakseimbangan psikologis pada diri manusia. Kebutuhan itu bisa berupa nafsu atau keinginan secara sadar untuk menciptakan cipta, rasa, karya yang baik dalam belajar. Kemudian, jenis kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow itu ada kebutuhan faal, keamanan sosial, harga diri, dan kebutuhan berprestasi. Untuk kebutuhan faal di sini itu adalah sebuah kebutuhan fisiologis, dapat dicontohkan makan, minum, tidur, dan lain-lain. Kemudian untuk keamanan sosial itu kebutuhan untuk rasa aman dalam diri individu. Selanjutnya, kebutuhan harga diri ini di mana harga diri yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan dalam arti
seseorang individu tersebut memiliki sebuah prinsip dan tujuan dalam hidupnya. Kemudian kebutuhan berprestasi, di mana kebutuhan untuk mendapatkan sebuah penghargaan, misalnya dalam pemberian reward atau pujian terhadap individu. Selanjutnya dilihat dari drive, itu suatu dorongan yang menggebu-gebu yang jauh lebih besar daripada motif. Bentuk-bentuk motivasi belajar yang dapat dilakukan oleh pengajar antara lain itu ada kompetisi atau persaingan, kemudian mendekatkan tujuan atau pacemaking. Yang kedua, membahas tentang konsep motivasi belajar. Konsep motivasi belajar ini ada 3. Yang pertama adalah penekanan tujuan-tujuan belajar, di mana dalam penekanan tujuan belajar, seorang pelajar wajib mempunyai sebuah tujuan dalam belajar agar memperoleh hasil belajar yang efektif. Dengan demikian, pengajar dapat memberikan pengarahan kepada individu sesuai dengan tujuan dari masing-masing individu tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu adalah membangkitkan minat mereka dengan menggunakan berbagai macam strategi pengajaran. Dalam hal ini, pengajar menciptakan atau membangun minat yang dimiliki individu dapat dilakukan dengan adanya empati dan umpan balik terhadap individu yang belum termotivasi. Yang ketiga, meningkat pada diri siswa apabila guru memberikan ganjaran. Dalam hal ini, ketika individu terjadi kegagalan dalam sebuah belajar, maka seorang pengajar memberikan ganjaran. Kemudian, ganjaran tersebut diarahkan untuk mengevaluasinya atau individu itu diajak untuk berintrospeksi diri. Yang ketiga, prinsip motivasi belajar. Prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang disebut sebagai model ARCS, yaitu yang pertama adalah attention atau perhatian. Perhatian peserta didik muncul karena dorongan rasa ingin tahu. Oleh sebab itu, rasa ingin tahu ini perlu mendapatkan rangsangan, sehingga peserta didik akan memberikan perhatian selama proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik itu sangat suka jika diperhatikan oleh gurunya. Dengan memperhatikan individu, maka sikap individu tersebut akan semangat dalam belajar. Yang kedua, yaitu pemberian relevansi, di mana menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Motivasi peserta didik akan terpelihara apabila mereka menganggap bahwa apa yang dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang dipegang. Yang ketiga, confidence atau percaya diri. Merasa percaya diri atau kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Dengan percaya diri, wajib ditanamkan setiap individu, karena percaya diri itu akan mengarah pada sebuah kesuksesan. Dan yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan sebuah kepuasan, di mana kepuasan itu untuk mencapai tujuan
dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima oleh individu, baik yang berasal dari dalam maupun luar individu. Yang keempat, cara menumbuhkan motivasi belajar. Menurut Rimang tahun 2011 ada 5 cara menumbuhkan motivasi belajar. Di antaranya yang pertama itu adalah menjelaskan tujuan belajar kepada anak dengan mengarahkan anak untuk memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, memberi hadiah atas keberhasilan yang diraih oleh anak, di mana pemberian rewards atau hadiah kepada anak, di sini anak itu akan merasa senang dan aktif dalam belajar. Yang ketiga, membuka ajang saing atau kompetensi di antara anak. Dalam kompetensi anak akan semangat untuk memperoleh belajar yang diinginkan. Yang keempat, memberi sebuah pujian, di mana pujian yang diberikan oleh anak akan membawa anak tersebut merasa nyaman dalam belajar. Yang kelima, memberi hukuman, di mana jika anak tersebut sedang melakukan kesalahan, maka diberikan sebuah hukuman untuk dapat mencari kesalahannya atau dapat memperbaiki kesalahannya yang sedang dialami oleh individu tersebut. Selanjutnya evaluasi. Yang pertama, sesuatu yang mendorong timbulnya keinginan seseorang disebut A. Motif, B. Minat, C. Drive, D. Kebutuhan. Jawabannya adalah drive. Yang kedua, kunci timbulnya minat pada diri seseorang adalah A. Motif, B. Perhatian, C. Drive, D. Kebutuhan. Jawabannya adalah B. Perhatian. Kemudian soal nomor 3, mendekatkan tujuan adalah salah satu bentuk A. Membangkitkan minat, B. Menarik perhatian, C. Menimbulkan motif, D. Membangkitkan keinginan. Jawabannya adalah C. Menimbulkan sebuah motif. Yang keempat, menjelaskan kepada para pelajar bahwa mempelajari materi pembelajaran yang sedang dipelajari itu tidaklah sulit. Adalah salah satu cara untuk menimbulkan A. Motif, B. Perhatian, C. Keinginan, D. Minat. Jawabannya adalah D. Minat. Selanjutnya, daftar pustaka untuk referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Canisius. Kemudian saya ambil dari Katarina Triani tahun 2005 dalam bukunya Psikologi Belajar, Semarang, UPT Unespres, dan saya ambil dari internet. Selanjutnya, untuk profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.